Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2. Sebelum membahas materi lebih lanjut, perkenalkan, saya Yerlina Duha SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Nias Selatan. Dan Ibu Fasilitator Ibu Launa Yeni Abadi Simanjuntak SPD MPD dan pengajar praktik saya Bapak Masa Muda LI SPD. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional atau KSE tidak terintegrasi dalam pembelajaran. Menurut saya, kompetensi sosial emosional murid itu dapat terbentuk sendiri seiring bertambahnya usia murid. Sehingga selama ini dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, fokus saya hanya pada ketercapaian materi pelajaran saja. Nah, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan pembentukan kesadaran dan kontrol diri serta kemampuan dalam berkomunikasi. Hal ini penting diberikan kepada murid agar mereka mampu bertahan dan sekaligus dapat mengatasi setiap permasalahan sosial emosional yang dialaminya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu kompetensi sosial emosional yang terdiri atas kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Pertama, kalau bagi murid-murid, akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya yang dimiliki. Kemudian, mengimplementasikan KSE kepada murid dengan cara pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan bagi rekan sejawat, yaitu menjadi teladan atau memodelkan, belajar, dan berkolaborasi. Kemudian, bersama-sama mengembangkan kompetensi sosial emosional, budaya mereka sendiri, berkolaborasi satu dengan yang lain, membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pembelajaran sosial emosional itu, kita simak penjelasan berikut. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran sosial emosional itu? Pertama, untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri
dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri. Manajemen diri yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan inspirasi. Kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Well-being. Well-being merupakan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Pada prinsipnya, praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Apapun bentuk aktivitasnya, yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari nafas. Salah satu teknik menyadari dan melatih nafas adalah teknik stop. Penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh, terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Koneksi antar materi, baik itu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Pembelajaran sosial dan emosional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus menuntun anak mencapai kodratnya agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran sosial dan emosional bahwa guru harus dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dalam mengelola emosi murid sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid dan terbentuknya nilai-nilai kemandirian pada murid. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Selain itu, guru harus memiliki peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru harus dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu terwujudnya generasi cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Hal ini bisa terwujud dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional, seorang guru harus dapat memahami emosi masing-masing murid agar dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif yang baik di sekolah sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini sangat berpengaruh positif dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin karena motivasi yang dibangun itu muncul dari motivasi internal dan dengan kesadaran diri
dan manajemen diri. Pembelajaran sosial dan emosional, guru harus dapat mengidentifikasi emosi dan perasaan masing-masing murid, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, dan dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih. Demikianlah pemaparan koneksi antar